Zaman sekarang ada aja ya berita-berita yang membagongkan. Ini juga nih, banyak pelaku UMKM yang dirugikan sama perusahaan besar. Iya, makanya kalau mau bermitra itu memang harus memperhatikan 4 prinsip kemitraan. Yaitu memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Ingat ya, 4 prinsip kemitraan. 4 prinsip. Maksudnya gimana? Jadi gini nih, pada dasarnya kemitraan itu harus memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, baik usaha besar maupun UMKM. Nah, si besar ini harus dapat memberikan bantuan dan penguatan kepada UMKM, termasuk peningkatan kapasitas dalam hal keterampilan bidang produksi dan pengolahan. Selain itu, ada juga pemasaran, permodalan, SDM, dan teknologi. Berarti harusnya kalau udah ada 4 prinsip kemitraan tadi, kemitraannya berjalan dengan baik gitu ya? Gak ada lagi tuh berita-berita UMKM yang dirugikan. Eits, tunggu dulu. Gak segampang itu, Ferguson. Harus dipastikan dulu nih, kemitraannya udah dituangkan belum dalam perjanjian tertulis. Kenapa? Karena tanpa adanya perjanjian tertulis, bakal susah nih buat tahu atau menuntut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang bermitra. Kadang-kadang emang banyak tuh kemitraan yang dibuat hanya untuk mengukurin kewajiban ketika kita akan berinvestasi, atau cuma sekedar mendapat insentif dari pemerintah. Misalnya tuh, untuk ngurangin pajak, ngurangin retribusi, bahkan sampai untuk ngurangin subsidi bunga pinjaman. Oh iya juga sih ya, kalau nggak ada hitam di atas putihnya, nggak punya bukti juga kita kalau menagih janji. Nah, tumben cepet loh. Udah bisa ganti nama loh, bukan Lola lagi. Yeay. Terus kan ya, lagi menggaung tuh di mana-mana. Katanya UMKM naik kelas. Habis bagi rapot atau gimana sih dia? Bener juga sih. Jadi, menurut rapotnya pemerintah, dalam kurun waktu 10 tahun nih, UMKM di Indonesia berjumlah 64,2 juta. Sementara usaha besar hanya berjumlah 5 ribuan dan kontribusi UMKM ini terhadap PDB nasional sebesar 60,5%. Ditambah penyerapan tenaga kerjanya juga tinggi banget loh. Makanya pemerintah udah merancang regulasi yang baik nih soal konsep kemitraan. Termasuk pengawasan pelaksanaan kemitraan juga udah diatur sama pemerintah. Ada tuh yang ngawasin. Siapa? Ada dong, bukan gua pastinya. Ada yang ngawasin namanya KPPU. Lah, selain pemilu, dia ngawasin kemitraan juga. KPPU, P-nya ada 2, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Oh, terus apa yang diawasin? Jadi, KPPU mengawasi apakah kemitraan yang dilakukan telah dibuat secara tertulis. Apakah ada poin tuh dalam perjanjian kemitraan yang dapat menguasai atau memiliki UMKM. Dan apakah kemitraan yang dilakukan berpotensi merugikan UMKM. Termasuk tadi tuh soal prinsip kemitraan yang harus saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Berarti kalau ada kemitraan yang nggak setara, nggak benar, nggak sehat, bisa dong dilaporin ke KPPU? Bisa banget lah, langsung aja datang ke kantor KPPU atau lewat email ke pengaduan@kppu.go.id. Tapi sih biar jelasnya langsung aja cek di website di kppu.go.id. Oh iya ya, semoga pelaku UMKM Indonesia bisa segera naik kelas deh dengan adanya peran dari KPPU ini.